Halo Sadulur, berjumpa lagi dengan pecinta film. Kali ini, aku akan membahas sebuah film yang berjudul Gabar is Back, dirilis tahun 2015. Ini mengangkat kisah Profesor Aditya Singh yang dikenal juga dengan sebutan Gabbar, dan diperankan oleh Akshay Kumar. Gabbar digambarkan sebagai sosok pria yang berubah menjadi pembunuh berantai dan menjadi buronan polisi karena merenggut banyak nyawa para pejabat ataupun atasan yang kerap kali korupsi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bisa bantu klik subscribe dan aktifkan lonceng di bawah. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang melihat nama-nama pejabat di database milik pemerintah. Selanjutnya berpindah. Polisi mendapatkan informasi bahwa 10 kontraktor di Maharashtra telah diculik secara bersamaan dengan misterius. Selang beberapa hari, mereka mendapat kabar bahwa satu dari 10 orang yang diculik telah ditemukan, namun dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. Dia ditemukan dengan keadaan digantung di tempat umum, dan terdapat tumpukan berkas di lehernya bersamaan dengan sebuah CD yang bertulisan Gabbar. CD itu kemudian diputar, dan seorang polisi mengatakan kalau pria yang digantung adalah pejabat pemerintah yang korup. Selain itu, dia juga mengirimkan bukti-bukti tentang korupsinya. Nah, di sini mereka pun langsung kebingungan, karena bukti-bukti sebenarnya ini sangat sulit untuk didapat, dan jika bisa didapat, pasti ada orang pemerintah yang memberitahu ini. Setelah itu, cerita kemudian berlanjut ke pemeran utama film ini, yang tidak lain adalah Profesor Aditya, atau disebut juga dengan Gabbar. Di sini, Gabbar sedang mengajari para mahasiswanya tentang pelajaran yang berkaitan dengan elemen-elemen manusia. Nah, di saat bersamaan, tiba-tiba datang beberapa preman kampung yang ingin membuat kerusuhan di kampus itu. Lalu, Profesor Aditya pun tidak tinggal diam, dan kemudian memukuli para preman itu. Singkat cerita, Gabbar berhasil memukul mereka sampai babak belur dan kemudian mengusir mereka. Selanjutnya, Gabbar kemudian pulang dengan mobilnya, dan saat perjalanan pulang, dia diberhentikan oleh seorang gadis cantik bernama Shruti. Di sini, Shruti meminta tolong kepada Gabbar agar dia mengantar temannya yang akan segera melahirkan. Namun, sebelum sampai di rumah sakit, wanita itu terburu melahirkan di dalam mobil. Setelah itu, Gabbar membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Karena kebaikannya, Shruti menganggap Gabbar seperti malaikat tak bersayap. Scene berpindah ke kantor komisaris, di mana sedang ada rapat mengenai kasus Gabbar, yang sampai saat ini belum ada titik terang pada kasusnya, dengan 4 orang anggota. Ada seorang polisi biasa yang berpangkat rendah yang tiba-tiba mengangkat tangan untuk memberikan ide kepada komisaris itu. Lalu tim di sana langsung mengejeknya dan mengatakan, काम कर 6 प्लेट समोसे ले तू ड्राइवर है ना जीप चला lalu ia pun pergi dari sana dengan rasa kecewa. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mencari info lebih lanjut tentang kasus ini. Tiba-tiba, salah seorang polisi datang dan memberikan CD di mana mereka baru saja mendapatkan CD itu. Dari video itu, Gabbar mengatakan, akan menggantung pejabat-pejabat di tempat umum. Jika kalian melakukan korupsi atau mendapat suap, harap berhati-hatilah, karena mungkin kalianlah yang akan menjadi korbannya. Akibat pernyataan ini, masyarakat India menjadi geger, termasuk para pejabat umum yang selama ini melakukan kedua tindakan itu. Nah, di sini yang lucu pun terjadi, Lur. Yaitu di mana para pejabat yang korup beramai-ramai, berbondong-bondong datang ke kantor polisi untuk mengakui kalau mereka telah melakukan tindakan korupsi. Polisi yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba saja menerima kabar yang sangat mengejutkan, di mana Gabbar telah menculik seorang pemimpin wilayah atau disebut dengan kolektor distrik, yang selama ini memang benar sangat kejam dan hanya mementingkan diri sendiri. Seperti biasa, Gabbar kemudian menggantungkan orang itu di tempat umum, dan ini pun menjadi berita panas di negara itu.
Scene kemudian berpindah, di mana Gabar dan Shruti sedang ngobrol-ngobrol santai di sebuah kafe. Di saat mereka mau pergi, tiba-tiba saja tangan Shruti terserempet, dan Gabar pun langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Shruti mendapat banyak sekali perawatan, hingga dia harus mengeluarkan banyak biaya. Di sini, Gabar pun langsung curiga kalau ada yang tidak beres di rumah sakit itu. Benar saja, Lur. Di saat mereka mau pulang, Gabar mendengar percakapan Dokter Gundul bersama dengan susternya. Sebut saja Gundul, karena di film ini tidak disebutkan nama dokternya. Bahwa dokter tersebut telah melakukan konspirasi agar mendapatkan uang sebanyak mungkin dari pasien. Saat mau keluar dari rumah sakit, ia melihat ada keributan di counter rumah sakit itu. Ternyata, Lur, ada kejadian yang sangat miris, di mana ada seorang suami yang tidak diberitahu saat istrinya meninggal di rumah sakit itu. Justru, dia diberitahu setelah ia membayar sejumlah tagihan untuk perawatan istrinya pada saat sehat. Sontak saja, pria itu pun langsung marah, sambil menahan air mata di depan anaknya. Melihat kejadian itu, Gabar berencana untuk menjebak rumah sakit itu. Ketika sedang duduk, tanpa sengaja ia melihat orang yang baru saja meninggal di depan matanya dan memikirkan sebuah rencana. Lalu, ia membawanya ke rumah sakit itu. Dan di sana, dia menerima Dokter Gundul. Lalu, ia membawanya ke rumah sakit itu. Dan di sana, dia meminta Dokter Gundul untuk mengobati orang itu dan bersedia membayar berapapun biayanya. Dokter Gundul bersama dokter lainnya kemudian memeriksa pasien itu dan diketahui kalau orang itu sudah meninggal. Nah, disinilah kemudian permainan jahat dimulai. Mula-mula Gabar diberitahu kalau orang itu sedang kritis dan disuruh membeli obat di apotek rumah sakit itu. Setelah membeli obat, ia kemudian memberikannya pada seorang suster. Namun, obat tersebut justru diam-diam dikembalikan lagi ke apotek tadi. Ini masih rencana awal, Lur. Lalu berlanjut ke rencana kedua. Diberitahu kalau orang itu sudah sangat kritis dan dibutuhkan dokter spesialis bedah syaraf untuk menanganinya. Gabar pun tidak masalah jika harus memanggil dokter itu, berapapun biayanya. Tak lama kemudian, dokter itu pun datang dan berjalan seperti orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menguras cukup banyak uangnya, dokter spesialis bersama dokter Gundul mengatakan jika pasien itu sudah meninggal dunia. Di sini, Gabar pun langsung meminta tolong kepada mereka agar mereka menyembuhkan orang yang sudah mati. Sontak saja, mereka kaget, bingung, gimana caranya orang yang sudah mati bisa disembuhkan atau dihidupkan kembali. Lalu, Gabar menunjukkan surat kematian orang itu dan bilang jika pasien itu sudah meninggal. Apa yang kalian lakukan di ruangan itu selama 6 jam? Ini bukan hanya surat kematian orang itu, tapi ini adalah surat kematian dari rumah sakit kalian. Sontak saja, mereka pun langsung terkejut. Bahkan dokter Gundul langsung memakan surat kematian itu. Tapi itu percuma saja, karena Gabar menunjukkan punya salinannya. Beberapa saat kemudian, secara bersamaan, ada staf rumah sakit itu menyuruh Gabar untuk membayar sejumlah uang. Supaya masalah ini tidak bocor ke publik, ia mengancam dan meminta cek dengan nominal yang cukup besar atas nama istri orang yang sudah meninggal itu. Selain itu, dia juga meminta dipertemukan oleh bos rumah sakit yang bernama Vikas. Dan tak lama kemudian mereka pun bertemu. Vikas tidak bersedia membayar, lalu menyuruh anak buahnya untuk memukuli Gabar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena tidak punya pilihan lain, Vikas membayar uang itu dan menyerahkan cek pada perempuan tadi. Tak lama kemudian, banyak orang yang datang untuk berdemo di depan rumah sakit itu, sambil berteriak agar rumah sakit ini ditutup. Ternyata, Lur, Gabar tidak puas hanya dengan diberikan uang cek dan menghajar anak buahnya Vikas. Ternyata ia mengkhianati kesepakatan antara dia dan Vikas dengan membocorkannya ke publik. Vikas yang tidak tahan dengan orang-orang itu, kemudian mencoba mengusir mereka dengan sebuah pistol dan ditodongkan kepada para pendemo. Bukannya takut,
Malah mereka memukuli Vikas hingga akhirnya tewas dengan luka tembak. Di sini tidak ditunjukkan siapa yang menembak. Dan film pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan dilanjut di gambar part 2 atau akhir. Terima kasih. Semoga sehat selalu untuk kita semua.